어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Nuryati. Saya dari kelas A3 PGSD dengan NIM 23060277. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kebaikan. Teman-teman, sejatinya tidak ada manusia yang diciptakan untuk tidak baik, karena pada hakikatnya setiap manusia pasti mempunyai ciri khas atau nilai kebaikannya masing-masing. Yang jadi pertanyaan semua orang, kalau misalkan manusia diciptakan untuk baik, kenapa masih ada beberapa yang jahat? Nah, jawabannya itu, mereka bisa kayak gitu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mengurangi sifat kebaikan dalam diri mereka. Contohnya itu dalam faktor lingkungan ataupun faktor pergaulan. Kalau misalkan mereka salah pilih pergaulan, salah pilih lingkungan, kalau misalnya lingkungan yang mereka pilih ada lingkungan yang gak baik, ya pasti nanti juga ngaruh ke diri sendirinya, bakalan gak baik gitu. Terus, apa sih kebaikan itu? Kebaikan adalah salah satu hal atau perilaku positif yang sangat berpengaruh dalam diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Nah, terus kebaikan tuh yang kayak gimana sih? Misalkan kita tuh di jalan ketemu fakir miskin, pengemis, atau seseorang yang tidak mampu, terus kita sedikit kasih rezeki kita berupa uang, makanan, ataupun kebutuhan yang nantinya bakalan berguna bagi mereka, itu tuh adalah salah satu kebaikan yang udah kita lakuin. Ini suka ada yang bilang nih, aku mau ngasih juga, nggak berani, soalnya kan aku cuma ngasih dikit. Nah, itu tuh pemikiran yang salah. Mau sedikit ataupun besar yang kita kasih ke mereka, itu tuh bakal berdampak besar bagi merekanya, meskipun iya di mata kita tuh kayak dikit, tapi di mata mereka itu suatu hal yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang artinya yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, maka ia juga akan mendapatkan balasannya. Nah, apa sih zarah itu? Zarah dalam Islam, zarah itu berarti benda kecil ataupun hal kecil, maka bisa diartikan barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita ngebuat kejahatan meskipun itu kecil, nah kita juga bakalan dapat balasannya. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa mau segimanapun kita ngasih sesuatu gitu ke orang lain, mau sekecil apapun, kita tuh bakalan dapat balasannya sama Allah. Nah, terus kalau misalkan kita berbuat baik, itu tuh harus ke orang lain aja. Nah, enggak, kita juga bisa berbuat baik kepada diri kita sendiri. Contohnya itu tuh kayak kita menjaga diri sendiri, itu juga termasuk salah satu kebaikan yang kita lakuin ke diri kita sendiri. Terus berperilaku positif, mencari hal-hal yang positif, itu juga termasuk salah satu kebaikan yang kita lakuin ke diri sendiri. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir dari saya, jangan takut untuk melakukan kebaikan, mau sekecil apapun, mau sebesar apapun, segimanapun kebaikan yang kalian lakukan, itu tuh bermanfaat bagi semua orang. Juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan saya, ataupun ada salah kata, ataupun kata-kata yang buat tersinggung, mohon dimaafkan. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.